Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romdona dari Universitas Pamulang, program studi akuntansi S1. Di sini saya dari perwakilan kelompok 10 akan membawakan materi pertemuan ke-8, yaitu laporan keuangan atau neraca, untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi. Langsung saja masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama di sini, satu, ada jenis laporan keuangan. Yang kedua, ada isi dan elemen laporan keuangan. Yang ketiga, ada laporan neraca atau posisi keuangan. Yang keempat, ada modal pemilik atau owner equity. Yang kelima, ada off balance sheet. Dan yang keenam, ada keterbatasan neraca. Yang pertama, jenis laporan keuangan. Laporan keuangan sebenarnya ada banyak, namun laporan keuangan yang utama menurut SHK hanya ada 3, yaitu yang pertama ada daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua, ada perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba atau rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, ada laporan arus kas. Di sini dimuat sumber dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. Pembahasan yang kedua, di sini ada isi dan elemen laporan keuangan. Ada 3 hal penting yang harus diingat dalam mempertimbangkan apakah suatu transaksi dapat dianggap sebagai elemen laporan keuangan atau tidak. Yang pertama, ada konsep income. Dalam istilah tadi harus dianggap lebih luas daripada istilah income menurut akuntansi secara tradisional. Yang kedua, pengertian aset, liabilities, equity menyangkut pada jumlah kekayaan, klaim terhadap sumber-sumber tadi pada suatu waktu tertentu atau per tanggal tertentu. Sedangkan pengertian revenues, expense, gains, dan losses menyangkut pengaruh transaksi, kejadian selama periode tertentu dari satu tanggal ke tanggal yang lain. Yang ketiga, ada nilai aset, liability, equity dianggap berubah akibat pengaruh revenue, expense, gain, dan loss. Dalam Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC nomor 6, elemen akuntansi itu adalah aset, liabilities, owner equity, revenue, gains, expense, dan losses. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ada laporan neraca atau posisi keuangan. Pengertian dari neraca atau disebut juga posisi keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau a moment of time, sering disebut per tanggal 31 Desember 2005. Ini sebagai contoh. Definisi komponen neraca. Ada yang pertama, ada definisi dari harta. FASB tahun 1985 memberikan definisi sebagai berikut. Aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang atau lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu. Lalu yang kedua, ada pengakuan dan penilaian aktiva dan kewajiban. Prinsip yang berlaku sekarang dalam pengakuan dan penilaian aktiva dan kewajiban sesuai yang digariskan APB adalah sebagai berikut, yaitu pencatatan aktiva didasarkan pada kejadian kapan perusahaan mendapatkan kekayaan atau aktiva itu dari pihak lain, sedangkan kewajiban kapan muncul kepada pihak lain. Penilaian keduanya didasarkan pada nilai tukar atau nilai pengorbanan atau exchange atau market price pada pengalihan terjadi. Yang ketiga, ada definisi kewajiban atau utang atau liabilitas. Definisi yang diberikan oleh APB yaitu kewajiban ekonomis dari suatu perusahaan yang diakui dan dinilai sesuai prinsip akuntansi. Kewajiban di sini termasuk juga saldo kredit yang ditunda yang bukan merupakan utang atau kewajiban. Yang keempat, ada pengakuan dan penilaian kewajiban. Menurut APB Statement nomor 4 secara SFAC nomor 5, kewajiban dinilai sebesar kejadian dalam transaksi. Biasanya jumlahnya akan dibayarkan di masa yang akan datang, biasanya didiskontokan atau dinilai berdasarkan appraisal value untuk yang jangka panjang, sejumlah nilai pertukaran atau sejumlah nilai norma. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang keempat, ada modal pemilik atau owner equity.
Equity adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga atau entity setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan, equity adalah modal pemilik. Dalam perusahaan perseorangan, nilai modal ini merupakan modal pemiliknya sendiri. Sementara itu dalam perusahaan perseorangan perlu dibedakan antara modal store dengan modal karena pendapatan atau retained earning. Modal store atau contributed capital dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal statuter atau legal capital dan modal lainnya. Langsung ke pembahasan yang kelima, ada off balance sheet. Dalam peristilahan akuntansi dan juga di perbankan khususnya dikenal apa yang disebut off balance sheet. Pada hakikatnya, transaksi off balance sheet ini adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan, tetapi karena menurut aturan, baik aturan prinsip akuntansi maupun aturan lainnya, tidak dimasukkan dalam neraca atau belum boleh dicatat dalam proses akuntansi. Transaksi ini biasanya menyangkut transaksi cash atau transaksi instrumen keuangan lainnya yang belum direalisasi. Misalnya ada yang pertama ada giro yang belum jatuh tempo kas bond, yang kedua ada hak untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya, misalnya plafon kredit atau pembiayaan yang belum digunakan. Yang ketiga ada hak menukarkan aset keuangan lainnya yang lebih menguntungkan atau instrumen modal perusahaan lainnya. Pembahasan yang keenam ada keterbatasan neraca. Mulainya para pemakai laporan menaruh kepercayaan besar terhadap neraca, tetapi karena perhatian investor beralih ke earning per share sebagai alat menilai perusahaan, pesanan laporan keuangan laba rugi semakin penting bagi pembaca laporan keuangan perusahaan. Upaya untuk menaikkan kegunaan neraca semakin dilakukan, mulai dari metode penilaian, penyajian yang komparatif, sampai pada akuntansi inflasi. Kelemahan yang paling berat dari neraca ini adalah ketidakmampuannya menyajikan informasi current value dari aset yang dimiliki perusahaan. Kesimpulannya dari materi ke-8 ini, laporan keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Neraca perusahaan ini disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi, yaitu bahwa kekayaan atau aktiva atau aset sama dengan kewajiban atau liabilities ditambah modal saham atau stock equities. Dan terdapat 3 komponen utama dalam neraca, yaitu pertama ada aset atau harta, yang kedua liabilitas atau kewajiban, yang ketiga ekuitas atau modal. Sekian presentasi dari saya perwakilan kelompok 10 tentang pertemuan ke-8, yaitu laporan keuangan atau neraca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.